Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya Rizky Oktavianto dalam Ruang Podcast. Untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, saya akan mewawancarai Bapak Meyanto, yaitu Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban dan Ketentraman di Kelurahan Wirogunan, Kementerian Mergangsan, yang merupakan salah satu kementerian di wilayah pemerintah Kota Yogyakarta. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Wah, alhamdulillah kalau begitu. Nah, jadi mungkin langsung saja ke materi pertanyaannya. Sebagai seorang aparatur pemerintahan yang sudah cukup senior, saya ingin mengetahui seperti apa sih implementasi dari nilai-nilai dasar ASN di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta seperti apa. Nah, mungkin bisa dijelaskan mengenai bagaimana komitmen mutu di pemerintah Kota Yogyakarta itu dibentuk, apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi. Ini Mas, untuk meningkatkan kinerja, sebenarnya simpel saja. Kita itu sebagai ASN itu ya senantiasa bekerja dan selalu mempelajari, memahami sesuai dengan tugas pokok kita sebagai ASN. Dan juga kita selalu mengikuti undangan-undangan diklat atau bintek yang diadakan oleh OPD-OPD terkait, di mana diklat ini tentunya akan bisa meningkatkan kinerja pegawai tersebut. Gitu. Nah, mungkin hambatan atau tantangan yang dihadapi apa ya Pak? Kita harus menjaga komitmen mutu, kita harus konsisten melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Dan bila mana perlu, kita melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu ya, berarti. Ya. Nah, kemudian kan di setiap organisasi itu pasti ada kode etiknya. Nah, kalau di pemerintah kota sendiri itu bagaimana pengaplikasian kode etik di lapangan? Ya, melaksanakan pekerjaan secara konsisten dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah ada terhadap petugasan yang kita emban selama ini. Kemudian apa saja ya tantangan, hambatan, dan risiko yang dihadapi ketika pengaplikasian kode etik tersebut? Untuk tantangannya hampir tidak begitu ya. Namun ada beberapa kalangan masyarakat yang ingin mengerus suatu hal yang tidak sesuai dengan aturan dan persyaratan yang ada. Padahal kita bekerja harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. Dan kita akan menanggung risiko apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan dan menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Mungkin sedikit kembali ke yang komitmen mutu itu tadi Pak. Bagaimana sih tantangan yang dihadapi pelaksanaan serta hambatan di lapangan ketika ingin melaksanakan atau mengimplementasikan komitmen mutu? Kadang-kadang banyak masyarakat belum siap, belum paham dengan tatanan yang telah ditetapkan serta inovasi-inovasi yang dijalankan atau digulirkan, sehingga kita selalu dituntut untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu dan paham. Ya. Nah,
Kemudian kalau dalam hal akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah itu apa saja ya yang telah dilakukan oleh Pemkot? Sebagai ASN, aparat sipil negara, kita dituntut untuk membuat sasaran kinerja pegawai yang mana di dalamnya terdapat rencana-rencana kegiatan serta target-target yang akan diraih dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam sasaran kinerja pegawai tersebut. Jadi pekerjaan kita akan terukur dan ini akan disetujui oleh pimpinan. Dan nanti dengan disetujui pimpinan ini, pimpinan bisa melihat kinerja kita selama 1 semester maupun bisa juga dievaluasi untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, mungkin ada tantangan dan hambatan tersendiri yang dihadapi ketika pembuatan atau pelaksanaan SKP tadi itu ya Pak. Makanya ya kita harus bisa meraih capaian target yang telah ditetapkan tersebut. Namun dalam target tersebut akan terhambat apabila di tengah perjalanan ada beberapa kejadian yang tidak terduga. Misalnya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka untuk anggaran kegiatan diadakan rasionalisasi sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Oh, gitu. Nah, kemudian kan ASN itu juga lekat dengan isu korupsi. Nah, bagaimana menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah kota? Kita memahami bahwa jabatan yang kita emban adalah sebagai amanah yang diberikan di atas pundak kita. Untuk itu kita wajib menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan kita sudah menandatangani fakta integritas sehingga kita dituntut untuk menjadi aparat yang bersih. Nah, kan mungkin memang ada godaan-godaan atau tantangan dan resiko jika kita menerapkan budaya anti korupsi. Nah, itu apa saja ya resiko atau tantangan dan hambatannya? Kita selalu menjaga komitmen di tengah keterbukaan informasi, perkembangan teknologi digital. Kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman tanpa melanggar aturan yang ada. Karena apabila dilanggar, kita akan berisiko pada diri kita sendiri dan akan mendapat hukuman dari pimpinan. Untuk hukuman hambatannya, kadang justru dari masyarakat itu sendiri yang ingin memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih atas layanan yang telah kita berikan. Tentu saja ini nanti akan kita tolak dengan cara yang santun juga. Jadi yang jelas tetap tidak mau menerima gratifikasi ya Pak ya. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya di saat ini kan sedang ramai tentang isu radikalisme. Nah, bagaimana menumbuhkan semangat nasionalisme untuk mencegah radikalisme berkembang di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta? Sebagai ASN di pemerintah Kota Jakarta, kita selalu rutin mengikuti apel pagi setiap hari Senin, upacara bendera-bendera tanggal 17 dan upacara-upacara hari nasional lainnya. Di mana dalam upacara tersebut akan diadakan pengibaran bendera putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya dengan diikuti penghormatan oleh semua peserta upacara dan juga menemukan pengucapan Pancasila. Maka dengan ini bisa menimbulkan rasa nasionalisme di kalangan ASN Kota Yogyakarta. Nah, dari kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, apa sih tantangan resiko yang dihadapi untuk menumbuhkan rasa
semangat nasionalisme dan mencegah isu radikalisme berkembang? Tantangannya terkait ikut upacara ya kita hanya mengikuti upacara tersebut dari awal sampai akhir. Paling-paling kita hanya rugi waktu, tenaga, mungkin sedikit capek. Itu aja. Namun ada beberapa hambatan, masih ada beberapa ASN yang kurang menyadari hal tersebut, tidak mau mengikuti acara tersebut dengan alasan yang tidak jelas, sehingga dalam hal ini perlu dipertanyakan rasa nasionalismenya. Wah, ternyata banyak sekali ya implementasi dari nilai-nilai dasar ASN di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Begitupun dengan hambatan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Semoga tantangan dan hambatan tersebut tidak mengendorkan semangat para aparatur pemerintahan untuk terus menjalankan nilai-nilai dasar ASN di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Saya kira cukup itu, Pak. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menjadi narasumber dan diwawancara. Demikian hasil wawancara saya dengan Bapak Miyanto. Sekiranya kita dapat mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai dasar PNS di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta, bagaimana hambatan, tantangan, dan risiko yang dihadapi dalam mewujudkan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.